Perkenalkan, nama saya Maria Spinamilda, saya dari kelas A semester 6 program studi Sosiologi yang mengikuti mata kuliah Sosiologi Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya virus corona terkait dengan perang ideologi global. Pertama, ideologi. Menurut Wikipedia, ideologi sebagai suatu ajaran atau doktrin yang berfungsi mengikat kelompok atau bangsa menjadi satu kesatuan untuk mengejar cita-cita bersama dan juga memberikan pedoman untuk bertindak serta mendorong bangsa ini untuk berjuang di dalam mengejar tujuan bersama. Menurut Johan Dekker, globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Globalisasi menjadi suatu fenomena di mana batasan antar negara seakan memudar karena terjadinya berbagai perkembangan di segala aspek kehidupan, baik itu di bidang pendidikan, politik, sosial, dan budaya. Berbagai dampak akibat dari adanya globalisasi ini bukan hanya dampak positif, tapi juga dampak negatif. Berbagai dampak negatif yang terjadi karena masyarakat tidak memfilter dampak dari globalisasi sehingga lebih banyak mengambil hal-hal negatif daripada hal-hal positif yang sebenarnya bisa lebih banyak kita dapatkan dari fenomena globalisasi ini. Saat ini perkembangan lingkungan strategis global dan regional sangat dinamis dan kompleks. Pada dasarnya, dunia sendiri disatukan oleh adanya kesamaan cara pandang dalam kita melihat ancaman. Ada dua ancaman, yaitu varian ideologi kanan dan varian ideologi kiri. Varian ideologi kanan sangat beragam, mulai dari konservatisme elit, nasionalisme radikal, demokrasi liberal. Merembaknya neoliberalisme disebabkan oleh dua faktor, yaitu kapitalisme semakin tidak efisien, kemudian neoliberalisme menawarkan jalan bagaimana menyelamatkan kapitalisme dengan membangkitkan gagasan-gagasan pokok liberalisme klasik. Dan yang kedua adalah komunisme yang semakin memburuk. Neoliberalisme adalah sebuah pemikiran ekonomi politik yang disatukan oleh gagasan besar, mengembalikan kepercayaan terhadap pasar sebagai instrumen paling efisien dalam alokasi sumber daya. Liberalisme ekonomi berpedoman pada prinsip bahwa alokasi sumber daya ditemukan oleh kinerja pasar, sedangkan neoliberalisme melakukan terobosan lebih jauh dengan menurut agar prinsip pasar diterapkan pada semua relasi manusia. Varian ideologi kiri juga memiliki beberapa varian seperti Marxisme-Leninisme, anarkis, hingga yang cukup moderat seperti sosial demokrasi. Gagasan besar yang diusung gerakan ini adalah kebebasan, persamaan, dan solidaritas. Dalam perkembangan kemudian, pengusung gagasan sosial demokrasi terbelah dua, antara mereka yang bersikukuh mengakhiri kapitalisme dengan instrumen sistem demokrasi parlementarian dan mereka yang meyakini kapitalisme dapat dipertahankan bila dilakukan reformasi sistem secara menyeluruh. Singkatnya, untuk saat ini sedikitnya ada dua ancaman utama yang dihadapi secara bersama-sama. Pertama adalah ancaman belum nyata atau ancaman tradisional yang dianggap masih sangat kecil kemungkinan terjadinya. Kedua adalah ancaman nyata yang terdiri atas ancaman terorisme dan radikal, separatisme dan pemberontakan bersenjata, termasuk bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perampokan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, perang siber dan intelijen, serta peredaran penyalahgunaan narkoba. Banyak hal yang terjadi di era globalisasi sekarang, salah satunya adalah COVID-19. COVID-19 menjadi masalah yang paling meresahkan masyarakat. Sebelum COVID-19 ini terjadi, tidak pernah lintas di pikiran kita bahwa virus corona ini akan merembak lintas negara.
kepentingan nasional, ideologi, dan aliansi politik. Wabah ini juga bukanlah hal baru, di mana sebelumnya dunia kita menghadapi wabah sindrom saluran pernapasan akut atau SARS, Ebola, penyakit kuku dan mulut, flu babi, dan lain-lain. Sebelum munculnya karya Barry Busan pada akhir dasawarsa 1980, People, State, and First, semua itu belum berkaitan dengan isu keamanan dalam makna luas, karena relasi keamanan manusia dan negara baru memperoleh setelah muncul karya ini. Karya ini menjadi titik awal pengembangan studi keamanan yang melampaui popularitas studi strategis dan militer klasik pada zaman modern. Busan memperkenalkan pada dunia dengan hadirnya apa yang disebut sebagai tipe ancaman keamanan non-tradisional. Virus yang pertama kali terjadi di kota Wuhan, Cina ini membuat semua orang khawatir. Virus yang menyerang sistem pernapasan manusia ini menjadi ancaman bagi seluruh warga dunia. Diketahui bahwa virus corona adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthoconaviridae dan ordo Nidovirales. Kemudian virus ini menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia termasuk manusia. Pada manusia, virus corona menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Karena penularan COVID ini begitu cepat, di mana dengan adanya kontak pribadi seperti jabat tangan, droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Karena penyebaran COVID-19 ini begitu cepat, sehingga banyak warga negara menjadi korban akibat virus ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini belum ada petunjuk berakhirnya wabah virus ini. Wabah ini belum berakhir, ancaman invasi belum terhenti dan belum bisa dihentikan. Implikasi tidak terbatas menembus dinding negara dan warga negara, menciptakan masalah keamanan politik, ekonomi, wilayah, dan masyarakat. Serangan COVID-19 ini bukanlah serangan militer, akan tetapi pandemi di mana tersebar di seluruh dunia tanpa satupun negara yang terbebas dari ancaman COVID-19 ini. Sampai saat ini, belum ditemukan dari mana virus ini berasal. Berbagai spekulasi pun terjadi. Ada yang menyatakan bahwa virus ini dibuat sebagai senjata biologis yang dibuat oleh Cina, karena adanya kebocoran menyebabkan virus ini menular ke segala penjuru dunia. Tetapi hal tersebut dibantah oleh Cina. Ada juga yang menyatakan bahwa virus ini dibuat oleh Amerika Serikat karena Amerika Serikat dikalahkan oleh Cina dalam perdagangan ekonomi pasar internasional. Ada juga berbagai teori muncul seperti teori konspirasi, di mana teori konspirasi menyatakan bahwa virus ini dibuat oleh sekelompok orang untuk kepentingan kelompoknya. Kelompok tersebut terdiri dari konglomerat yang ingin menguasai dunia. Mereka sengaja membuat virus ini untuk mempengaruhi ekonomi internasional. Karena kita bisa lihat bahwa karena adanya COVID-19 ini membuat perekonomian dunia merosot. Banyak negara yang luluh lantang meminjamkan dana, dan salah satu sumber dana adalah IMF dan Bank Dunia. Investor dari Bank Dunia ini adalah kaum Illuminati. Hal ini juga didukung karena banyak virus yang terjadi sebelum COVID-19 ini akan tetapi tidak menjadi pandemik, padahal begitu banyak korban dari masalah tersebut. Menurut teori konspirasi ini, itulah tujuan dari para elit, supaya dengan merosotnya nilai mata uang menyebabkan banyak perusahaan menjual saham mereka dengan harga murah. Dalam hal ini juga menyatakan bahwa sebenarnya COVID-19 ini ada vaksin penawarnya, akan tetapi para pembuat virus menunggu waktu yang tetap untuk mengeluarkannya. Kemunculan virus ini mengakibatkan seluruh warga dunia resah dan menghambatkan aktivitas dan berbagai masalah muncul, baik dalam dunia pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, dan dampak yang sangat fatal bagi seluruh warga dunia. Corona berdampak pada perekonomian dunia, dan hal ini juga terjadi di Indonesia, di mana kurs mata uang rupiah terkoreksi cukup tajam.
kini telah mencapai Rp16.000 per $1 Amerika Serikat. Dan hal ini juga berakhir pada anggaran pendapatan belanja negara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global dan banyak negara kemungkinan besar terkoreksi seiring wabah global ini. Wabah ini menjadi problem global dan menjadi fenomena khas globalisasi di awal abad 2020 ini. Seperti yang kita ketahui bahwa wabah virus ini menghantam seluruh negara di dunia. Wabah virus corona yang mengglobal seperti sekarang bukan sekedar sebagai tantangan bagi negara multinasional korporasi terutama dalam bidang farmasi dan profesional bidang kesehatan untuk menemukan vaksin penawarnya. Virus corona bisa juga diposisikan dalam bingkai narasi akses ekonomi bisnis yang sangat besar nilainya ketika obat penawarnya berhasil ditemukan dan diproduksi secara massal. Selain itu, penyebaran virus corona juga mengakibatkan penurunan produksi di Cina, padahal Cina menjadi pusat produksi barang dunia. Apabila Cina mengalami penurunan ekonomi, maka produksi global juga menurun. Barang mentah yang berasal dari Cina tidak bisa diekspor karena tertutupnya jalur transportasi. Virus ini juga berdampak pada investasi karena masyarakat lebih berhati-hati dalam membeli barang belanjanya. Karena virus ini juga jadwal penerbangan di seluruh dunia, di seluruh maskapai akan break sementara. Menurut hemat saya, dalam konteks ini, antara virus corona, globalisasi, dan kapitalisme, pasar menemukan relevansinya. Menurut saya, tawaran pertama adalah pihak pemerintah harus bekerja sama dalam menangani COVID-19 dan memperketat segala aspek penjuru yang bisa menyebabkan COVID-19 ini menyebar. Contohnya, untuk sementara pemerintah harus menutup jalur transportasi baik yang internasional, nasional maupun regional dan yang di darat maupun yang di laut. Intinya, masyarakat harus berdiam diri dalam rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dan di sini juga harus adanya kerjasama antar masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus memastikan segala akses data yang berkaitan dengan virus corona ini dan memberikan fasilitas yang lengkap kepada rumah sakit yang menangani pasien yang terkena virus corona. Membentuk tim khusus supaya selalu siap sedia dalam menangani masalah ini dan anggota harus melisirkan jumlah pasien yang tertular virus corona ini. Dan untuk masyarakat seharusnya menaati aturan yang ada sesuai suasana. Kita jangan terlalu panik, akan tetapi kita harus tetap waspada. Jaga kesehatan, tidur tepat waktu, dan mencuci tangan sebelum menyentuh makan, mata, telinga, dan lain-lain harus diterapkan. Jangan menganggap remeh dengan sesuatu, karena kita ketahui bahwa virus ini tidak kelihatan tetapi mematikan. Dan untuk sementara, gunakan media sosial sebagai alat komunikasi. Baik, demikian hasil analisis saya mengenai kemunculan virus corona berkaitan dengan perang ideologi global.